Yeah, came in 17. Damn. Give me my money. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita berada di Macawa Cafe bersama dengan pemuda inspiratif, pemuda multi talent asal Wakatobi yang hari ini siap ditanya-tanya. Siap, boleh itu. Boleh. Kakak Raim Laude, Halo. gimana kabar? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Mari kita ngopi-ngopi Siap. dulu, Di. Sembari ngopi dulu. Bagaimana ini? Ya. Saya juga mau bilang terima kasih sudah menjadikan saya bagian dari channel YouTube ini, salah satu episode dari podcastnya. Semoga bisa inilah. Kan ditanya itu sama panitia kemarin, ada itu teman dari Kolaka mau ajak podcast. Siap. Saya bilang, kalau ada cara untuk saya bisa bermanfaat walaupun saya harus bayar, saya akan lakukan. Masya Allah. Berarti pas nih. Pas sekali. Oke. Kakak Raim. Bagaimana itu? Di nama lengkapnya Laude Raimudin. Iya. Nama panggungnya Raim Laude. Biasa disapa dengan Raim. Raim. Ya. Biasa kalau di Jakarta Bung Raim. Bung Raim. Kita senang juga itu kalau dipanggil Bung Raim ya. Betul. Kayak Ada sesuatu. Iya, kalau Bung itu lebih ini. Ya, lebih- Bagaimana Dek? Lebih kayak Ya, betul. iya lebih itu. Lebih itu. Lebih itu kali ya, lebih romantis kali kalau Bungnya. Bung. Iya. Oke. Bung Raim. Ya, karena lebih romantis kalau dipanggil Bung Raim. Cuman aneh juga sesama laki-laki. Tidak boleh, lanjut. Personal branding yang melengket di tubuh Bung Raim ini, tubuh Tubuh tuh. adalah komika. Walaupun kita Komika, iya. tahu bahwa Bung Raim ini nyanyi jago, main film apalagi. Cuman komika lebih melekat karena komika lah, stand up komedian lah yang Iya. membuat Lahirnya kali ya. ya Lahir. Bung Raim ini dikenal seantero Nusantara, bahkan jagat raya. Ada. Cuman lebih terkenal di Wanci sih, di Wakatobi. Gitu. Nah, sejak kapan mulai Stand up. bergelut di stand up, di menjadi Oke, pelan-pelan. Kalau secara profesionalnya, maksudnya kalau profesional berarti ya. dibayar karena itu. Betul. Mungkin itu 2014 kali. Kayaknya 2014 atau 2013 akhir. Cuman latar belakangnya itu memang dari waktu saya SMA dulu memang rajin di pramuka sayanya. Rajin Rajin pramuka, rajin bicara saja, rajin. Pantas ada iya. beberapa videonya itu yang pakaian pramuka ya. Dan saya pun kuliah di FKIP Pendidikan Sejarah. Guru juga nyambung-nyambung saja. Betul. Terus di Kendari berkarir coba open mic, bikin. Entah kenapa sampai di titik sekarang. Walaupun ya belum begitu bagaimana juga, cuman ya bisa lah jadi ajang cerita untuk masih kasih inspirasi kepada teman-teman. Nah, prosesnya kan setiap manusia itu kan punya proses perjalanan. Tidak mungkin ya ujuk-ujuk Bung Raim tiba-tiba ada di posisi sini. Nah, ini prosesnya kenapa bisa, siapa yang memotivasi, siapa yang menginspirasi akhirnya bisa ikut pada saat itu di salah satu TV gitu. Ya. Itu saya memang memang senang saja, memang kita lahir juga di tempat yang lumayan komedik juga, saya bisa bilang juga. Di kampung itu orang-orang saya kalau tidak ada hiburan saya ke ini rumah jaga itu pos kamling kali. Pos kamling ya, rumah jaga. Iya. Pos ronda. Itu orang-orang tuh yang main gaple, main song. iya itu maksudnya lucu saja, sudah dari situ saya sudah lucu, maksudnya saya bagus sekali. Dan ternyata seiring perjalanannya waktu baru kita dapat ini ternyata ada juga ini panggung untuk kita yang
banyak pikiran tuh, banyak kritikan. Sebenarnya kalau kita telusuri lagi, memang komedi itu berasal dari tempat yang gelap, memang rata-ratanya bukan dari tempat yang bahagia, bukan dari tempat Berasal dari kemirisan. dari kemirisan sebenarnya komedi. Iya, iya, Nah, iya. komedi cara kita untuk menertawakan keadaan itu, bukan ya, karena memang tertawa memang satu-satunya kemewahan yang bisa kita lakukan orang miskin. Iya. Jadi ketawa itu adalah kemewahan yang bisa kita lakukan sebagai orang miskin. Sendiri dan membuat orang ketawa itu istilahnya kan punchline ya, dapat punchline-nya dalam satu materi itu gimana? Karena mendapatkan satu materi saja itu. Nah, memang Bung Raim ini memang pada saat sudah lama memang istilahnya dapat wasit yang seperti itu atau memang belajar ada mentor atau seperti apa? Memang susah, cuman bukan berarti susah tidak bisa dilakukan. Iya, toh. betul. Dan sebenarnya kita ini tidak bersaing dengan siapapun, kita cuman bersaing dengan diri kita. Kita yang kita lawan ini cuman takutnya kita, takut. Jadi sebenarnya sebelum stand up comedy saya public speaking saja. Public speaking. Misalnya ada orang di kelas, maju dulu ke depan bicara ini. Semua mati misalnya. Lebih takut ini, kita ingat kematian ini. Semua mati misalnya, saya tidak bisa. Dan saya baru sadar memang ada banyak hal yang indah sebenarnya di dunia ini. Di balik ketakutan. Hanya ada bisa kita lihat kalau kita lawan takutnya ini. Banyak hal indah di bumi ini yang bisa kita lihat kalau kita lawan takutnya kita. Jadi proses itu terjadi ketika Lawan Bung Raim takut melawan ini. takut itu. Kita takut naik pesawat. Tapi saya tidak mau naik pesawat sepanjang umur. Tapi kalau kita lawan, indah sekali padahal buminya Allah ini. Indah sekali padahal langit. Indah sekali. Keren. Semua hal yang indah di balik ketakutan itu jauh lebih indah daripada hal-hal yang indah kita lihat. Sama dengan public speaking, sama dengan stand up comedy. Ya susah, tapi bukan berarti susah tidak bisa Nah, dari kesusahan itu, Bung Raim mencoba untuk menerobos kesusahan itu. Dan ini tidak mau punya tidak mau punya mimpi yang kecil saja. Ini terdengar aneh sekali waktu SMA itu, waktu sekolah dulu lah, waktu ditanya cita-cita satu-satu siswa. Iya. Semua orang itu laki-laki mau jadi guru, mau jadi polisi. Sudahlah standar. Perempuan mau jadi suster, dokter. Iya. Standar sekali itu. Guru laki-laki guru polisi, perempuan suster dokter. Di antara semua siswa ini ada satu orang Raim ditanya mau jadi apa? Astronot. Semua orang ketawa di masa itu. Saya juga tahu tidak mungkin saya ke bulan, tapi cita-cita gratis, masa aku mau ambil yang paling murah tuh. Cita-cita gratis, masa aku mau ambil yang paling murah. Betul. Memang saya tidak ke bulan, tapi setiap minggu saya terbang naik pesawat, saya keliling Indonesia, saya bisa ke luar negara. Iya. Hanya karena saya lawan ketakutannya saya itu. Hanya karena saya lawan itu. Saya tidak ke bulan memang, tapi setiap saat saya naik pesawat, saya ke manapun, saya keliling Indonesia. Cita-cita, mimpi itu gratis. Kenapa harus takut menyebut? Betul. Gratis, kenapa ambil yang murah? Betul. Gratis, mumpung gratis, ambil yang paling mahal. Ambil yang paling mahal. Oke. Nah, Bung Raim, saya melihat ada beberapa materi-materi dalam stand up yang sering Bung Raim mulai dari audisi saya ikuti sampai ketika manggung kayak yang barusan tadi malam itu. Ada beberapa materi yang mungkin bisa saja sebagian orang ketika mendengarnya tersinggung. Ya, seperti itu. Apakah Bung Raim dalam perjalanan stand up, dalam perjalanannya sebagai seorang komika ini pernah enggak mendapat komplain banyak dalam perjalanan, terutama pada masa awal mendaki. Kita sebut awal mendaki. Saya sebenarnya kalau di stand up istilahnya saya sudah hatam bisa kali, saya sudah hatam bagaimana cara menghindar. Sejauh ini lancar-lancar saya, tapi waktu masih masa-masa mendaki lumayan juga itu. Dan uniknya itu stand up, apapun yang terjadi dalam hidup kita, semakin duka semakin kita senang karena akan jadi materi lagi. Betul. Sering sekali itu pada awal-awal mendaki itu kayak kemarin saja saya pernah dilempar pot, masih di panggung, mau diancam dibunuh.
Iya. Diserang sama komunitas perempuan. Namanya bicara ini tuh mulutmu harimaumu. Iya. Iya, dia bisa kasih ketawa orang yang bicara kita. Dia bisa kasih menangis orang. Dia bisa ancam diri kita juga. Makanya kayak tadi malam itu selalu saya bilang kalau saya stand up Jangan rekam saya karena tidak worth it lah. Saya masuk penjara hanya karena saya hibur kalian. Hanya saya hibur kalian, saya masuk penjara tidak worth it lah. Mana sudah datangnya ke sini 3 kali muntah. 3 kali muntah. Baru budget juga tidak seberapa. Tidak aman. Aman. Tidak worth it kalau saya masuk penjara. Soalnya saya datang dari niat untuk menghibur. Tidak worth it kalau saya. Orang-orang itu, dan saya rasa memang di Sultra ini bukan budaya kita tersinggung. Bukan budaya kita itu suka tersinggung. Bukan budaya kita itu suka tersinggung di Sultra ini. Ini yang saya suka. Tadi malam itu semua suku saya bahas. Betul. Saya masih hidup sampai sekarang. Tadi malam itu kalau kita pikir-pikir. Betul. Malah yang paling ketawa orang Bugis. Padahal itu yang paling banyak kita. Betul. Iya. Cuman karena juga kita berasal dari, maksudnya dari yang menghibur. Masih ya, orang juga. Iya. Ya. Oke, Bung Rahim, masyarakat Sultra nih banyak yang penasaran karena masyarakat Sultra banyak yang khusus di kita ya kan bangga lah punya sosok Rahim gitu yang bisa mewakili kita bahwa ada juga tuh anak Sultra yang yang bisa inilah ketika disebut Rahim Laude. Oh, yang dari Sulawesi Tenggara kan nama kampungnya juga kita, nama provinsinya juga kita kan juga kesebut. Tapi sebagian masyarakat ini melihat Bung Rahim ini ya pada saat di 2016-nya saja pada saat dia tidak pernah tahu loh bahwa Bung Rahim ini asalnya dari mana, gimana prosesnya bisa masuk ke Indosiar, apa yang saya sebut ya gitu. Itu yang mungkin bisa berbagi sedikit gitu. Tidak masalah. Karena saya tidak mau membuktikan ke siapapun. Gitu. Saya tidak mau membuktikan kepada orang yang dulu pernah bukan saya mau kalahkan mereka. Betul. Satu-satunya orang yang harus saya kalahkan adalah saya yang kemarin, adalah saya yang hari ini. Bukan saya bandingkan diriku saya dengan Ari Kritin, saya tidak bandingkan diriku dengan Phil dan bukan mereka urusanku. Urusanku adalah bagaimana saya kalahkan apa yang saya bikin hari ini. Iya. Kayak stand up saja. Stand up. Kalau saya stand up terus, ya sudah stand up saja. Oh, saya harus kalahkan ini. Oh, saya bikin lagu deng. Iya. Saya kalahkan ini, saya bikin album misal. Jadi sainganku adalah saya sendiri. Lahirnya Bung Rahim main film, Bung Rahim sebagai seorang penyanyi, berarti ini alasannya. Salah satunya mengalahkan apa yang sudah ada dalam diri ini saat ini. Dan saya juga sebenarnya dari dulu bingung kenapa banyak sekali yang saya tahu ini mau kemana gitu. Kenapa banyak sekali yang saya tahu? Saya tahu main catur, saya tahu main gitar, saya tahu main piano, saya tahu stand up. Kenapa banyak sekali? Oh, ternyata ke sini jalan. Dan ini yang disebut berkarya. Ada beda berkarya dan bekerja. Betul. Bekerja itu jadwalnya pihak lain yang tentukan. Betul. Berkarya jadwalnya saya yang tentukan jadwalku. Betul. Ini kalau saya diundang, kalau saya tidak mau, saya yang tentukan jadwalku. Kalau bekerja orang lain yang tentukan jadwalnya, kerjaannya setiap hari di jam tertentu, pulang di jam tertentu dan diulang. Itu bekerja dan tidak ada yang salah dengan itu. Kita ini berkarya. Karena kerjaannya kita yang bikin. Makanya kalau teman-teman bilang, bagaimana saya ini menganggur ini? Iya. Itu pilihanmu. Kau memilih itu. Karena saya tidak ada kerja. Apa kerja? Tidak ada gaji bulananku saya. Tidak ada yang saya pegang saat itu. Tapi saya pilih sendiri. Kerjaanku setidaknya kalau saya tidak lagi saya bikin lagu, kalau berkarya berarti ada produk yang kita bikin. Nah, produknya bisa ke stand up, produknya bisa ke lagu dan orang lain bisa beli, bisa ambil. Ini berkarya ini namanya. Berkarya. Keren. Dan bisa kita lakukan dimanapun. Sebenarnya saya tinggal di Kendari juga saya bisa hidup dengan
Cuman kebetulan karena industri film lagi kencang di Jakarta dan panggilan juga masih banyak di sana. Saya juga senang juga ada banyak hal baru yang bisa saya lihat dalam hidup. Mumpung kita masih muda ini ya. Iya. Berkarya saja. Sip. Luar biasa berkarya ya. Beda dengan bekerja. Beda itu, berkarya dengan bekerja. Oke. Bung Raim nyambung dari itu karena tadi berkarya. Mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan hari kemarin untuk menjadi hari esok. Itu Al-Quran yang bilang iya, itu. betul. Nah, manusia yang beruntung adalah yang lebih baik dari hari kemarin. Iya, begitulah. Hari ini lebih baik dari kemarin. Ya itulah. Iya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Ya. Betul itu. Ya, nah, dari proses itu Bung Raim ditawari beberapa film. Iya, ngomong-ngomong ada 1, 2, 3 film ya yang sudah Bang Raim termasuk berkarya juga lah di situ. Itu ada apa-apa saja film yang sebenarnya film Bang Raim masih ingat? Mungkin film sudah lebih 10 kali saya tidak tahu ya? Yang saya ingat kayak yang paling melekat sama Kanda satu ini yang pohon terkenal. Pohon terkenal, ada dekat-dekat ini Ranah Tiga Warna, itu dari novel juga. Ada apalagi hari ini saya lupa judul-judulnya. Di pohon terkenal dia jadi apa, Bang? Dia ini ya, jadi salah satu taruna. Jadi Akpol. Oh, Akpol. Kalau film, saya senang juga sama dengan musik. Karena ini masa pendakian ini. Betul. Karena lebih senang mendaki daripada di atas. Iya. Di atas puncak seru, tapi kita tidak bisa berlama-lama. Kalau sudah di atas, tidak ada tidak ada jalan satu-satunya selain turun. Dan tidak ada juga yang salah dengan turun juga. Saya senang sekali film dan musik karena sama seperti awal-awal saya stand up. Itu hari-hari paling menyenangkan. Iya, yang menyenangkan sebenarnya itu awal-awal saya tulis materi setiap hari. Dulu itu saya hampir setiap hari begadang untuk tulis materi. Tulis materi setiap hari satu. Sekarang ya inspirasinya biasa tiba-tiba ya. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga sih. Lihat sesuatu, ini bisa jadi materi. Tidak gitu. Cara kerjanya bukan seperti. Iya. Dan ini berfungsi kepada seluruh karya seni. Semua karya seni di bumi ini. Iya. Di bumi kayaknya. Di bumi. Berasal dari ketidaknyamanan, berasal dari keresahan, berasal dari jengkel kecil-kecil. Apapun, patung, buku, materi stand up, lagu. Kayak lagu saja. Saya tidak nyaman di perantauan. Ke sana rumah. Semua karya seni, buku, tulisan, podcast, semua. Lampu, tidak nyaman gelap. Saya bikin. Semua sumber karya seni di bumi ini dari mamaku. Sebentar. Karya seni di bumi ini dari ketidaknyamanan. Begitu pula dengan stand up. Pekannya saja kita melihat keresahan di sekitar kita. Stand up itu adalah sarana kayak kita ini memperbesar hal-hal yang kecil. Misalkan kayak apa? Di lampu merah. Iya. Hijau bukannya jalan tapi klakson orang. Iya. Setiap hari kita lalui, tapi kita sebagai stand up comedian kita lihat, kok bisa kita pertebal padahal ini. Harusnya kau jalan bukan ke klakson tuh maksudnya. Begitu. Jadi sumbernya memang dari keresahan dan bisa diterapkan ke karya seni apapun. Ya. Nah, itu lanjut tadi film. Kemudian yang kedua, nih, yang keren nih menurut saya nih. Yang ternyata Bung Raim ini bersuara emas juga. Wes. Ada sedikit-sedikit lah. Ada beberapa lagunya yang cemburu, terus yang suasana rumah. Nah, saya melihat ketika kayak ini cemburu itu kan jelas yang tadi dijelaskan lahir dari keresahan. Kemarin diceritakan entah betul ceritanya seperti itu atau hanya dibungkus di betul. Semua kejadian materi stand up saya jarang bohong. Bukan tiap masih bagaimana, Dek? Dalam artian semuanya benar, tapi kadang-kadang banyak diromantisasi oleh sastra, oleh majas tuh. Tapi sumbernya semua kejadian. Tapi kok bisa seperti ini, Bung Raim? Itu kan keresahan dijadikan stand up. Ini
Ini hal yang paling menyedihkan pada saat itu mungkin ya, cerita yang di balik lagu itu cemburu Lagu, itu. iya. Tapi ketika Bung Raim mengemas dengan stand up, kok bisa orang bikin orang ketawa ya. Iya. Ini yang susah menurut saya stand up itu. Karena keresahan kita yang tadinya itu cerita nyatanya itu kita hancur-hancuran, berdarah-berdarah. Begitu dikemas dalam stand up dan keluar didengar oleh orang, itu orang bisa jadi ketawa. Ini yang unik menurut saya di stand up. Padahal Iya. ya itulah. Tapi saya penasaran dengan lagu yang kedua itu, Suasana karena setiap Bung Raim menyanyikan itu ada rasa yang muncul. Dan saya kemarin seandainya tidak hujan, rasa itu pasti sudah muncul. Karena saya sudah mulai merinding pada saat dengar lagu yang Suasana Rumah. Karena saya merasakan hal yang sama persis dengan yang Bung Raim cerita. Bapak sudah tidak ada, kemudian ibu dalam saat ini dalam kondisi sakit. Jadi ketika masuk ke ranah itu rasa pasti Lumayan, Di. iya. Nah, Bung Raim, dari mana mendapat inspirasi lagu itu? Keren sekali. Oh iya. Kalau balik dulu dari Cemburu itu sebenarnya saya masih anak kecil itu 2010 itu berat saya masih 17 tahun kan? Berapa dari Cemburu? 16 tahun, coy. 2010 itu saya tulis kalau Cemburu tuh. Itulah berarti liriknya masih mau mepresentasikan saya di tahun itu. Jadi gaya berpikirku tahun 2010 seperti laguku yang Cemburu. Kalau yang Suasana Rumah kayaknya 2018 atau 2019 itu saya tulisnya, walaupun produksinya 2019. Nah, itu sudah mulai lumayan dewasa liriknya, keresahannya dari Bapak tadi dan terlalu lama merantau. Maksudnya kerjaan kita ini apalagi film ini lumayan kayak buruh juga menurutku, lumayan kayak selesai syuting jam 3 lumayan capek juga. Tiba-tiba saja muncul itu Suasana Rumah. Saya tidak tulis malah. Dari lokasi syuting menuju hotel di mobil saya buat. Ada kali 5 menit kali. Kan saya kalau syuting selalu bawa gitar apa semua. Iya. Dari mobil ke hotel. Jadi. Nah, rekam ulang tahun depan dibuat. Sesederhana itu. Memang kalau sesuatu yang berakar dari hal yang dalam sekali dari kita, keluarnya juga. Iya. Dan saya tidak edit lagi liriknya. Kan kalau dalam buat karya seni itu ada draft biasa kita. Jadi, ya lebih betul. pasti kita tahu. Jadi saya sangat setuju karena saya orang yang salah satu mendengarkan lagu itu dan makanya Bung Raim bilang ketika satu karya dibuat dari hati, berawal dan berakar dari hati, itu nyampainya juga pasti ke hati. Dan itu terasa, Akan mencari hati lain juga biar lebih kencang. Baik, Bung Raim, komika. Ini pilih ya. Komika, terus main film, musik, nyanyi. Kalau disuruh memilih nih di antara 3, passion Bung Raim sebenarnya ada di mana? Karena 3-3-nya hebat saya lihat. Main film nyanyi boleh lah. Terus komika dari situ asalnya. Sebenarnya kalau hidup di zaman sekarang, saya hindari menjawab pertanyaan di antara pilihan sebenarnya. Karena di antara pilihan itu kita bisa ambil semuanya. Betul. Kita memang dulu itu sebelum era masa sekarang ini, memang kita harus fokus pada satu bidang untuk bisa menjadi yang terbaik di bidang itu. Kalau hidup di zaman sekarang kita tidak bisa hanya tahu satu saja. Pun kamu mengajar saja jadi guru, tidak boleh hanya tahu mengajar saja, harus juga tahu misalkan entah pegang kamera, entah apa. Jadi kalau dibilang pilih agak sulit buat saya, agak sangat sulit sekali. Karena semua pilihan itu kita bisa ambil sama-sama. Tapi kalau dibilang mana yang paling disuka? Mana yang paling disuka memang stand up. Tidak ada duanya memang. Stand up itu obatku juga. Bukan cuman obatnya penonton. Saya senang itu kalau orang senang. Bahagiaku itu dan banyak yang terwakilkan. Iya, banyak yang keresahan itu terwakilkan. Sambil ketawa gitu. Tapi kita merasa merenung juga ya.
kalau orang Jakarta yang bilang gua banget tuh, gua banget. Kayak itu ya tambang Itu. kemarin ya. Itu kan sempat jadi materi juga sedikit, saya bilang, oh, inget nih. Nah kayak gitu. Kalau memang dia paling suka memang stand up itu, Iya. tidak ada duanya. Iya. Jadi memang awalnya sama panitia saya pengennya stand up saja. Stand up saja. Cuman katanya banyak yang tahu lagu di sini, ya sembari kita nyanyi juga. Iya. Baik. Banyak kan, Pak? Walaupun memang paling gampang nyanyi, memang paling gampang. Paling gampang. Nyanyi ya sudah, liriknya sudah ada. Ya, tapi saya rasa nyanyi juga susah, Bung. Kalau kita berkarya dan cipta lagu sendiri itu susah kalau menurut saya. Tapi kalau hanya ciplak-ciplak lagu orang, kayaknya itu yang menurut cover lagu orang, terus nyanyikan lagu orang, dan itu yang gampang. Gampang terkenal. Oke. Dalam meniti karir, Bung Raim ini kan kita kenalnya 2016 ya di Suca 2 kalau TV-nya. ya, TV-nya. Kemudian sampai di tahun ini 2021 berarti sudah 5 sampai 6 tahun ya berkarir di dunia situ. Berarti pastilah Itu profesionalnya itu. profesionalnya pastilah ada kejenuhan, ada rintihan yang dikemas biasa dalam bentuk lagu lah dan lain sebagainya, yang memotivasi buat kita semua nih penonton warga Kampung Anggrek, karena Kampung Anggrek. kebetulan penontonnya Kampung Anggrek itu kita kasih nama warga, karena Warga. kampung pasti ada warganya, jadi penontonnya kita itu warga, Berarti kita ini tokoh adatnya. tokoh adatnya. Nah, pasti pernah lah merasakan istilahnya jenuh, Jenuh deh. pulang nih deh. Saya kalau begini. Apa yang membuat Bung Raim bangkit pada saat itu? Ini yang Poin-poin penting, itu. ya. Ini yang penting. Bung Raim ini berbagi untuk kita semua. Biar ketika kita merasakan hal yang sama dengan itu, ya kita bisa bangkit kembali. Kalau itu tipsnya ini. Bayangkan wajah orang yang mau kamu bahagiakan, itu saja. Bayangkan orang yang wajah yang mau kamu bahagiakan. Itu obat capeknya kita. Obat capekku adalah saya bayangkan, saya telepon orang yang saya pengen bahagiakan. Walaupun kalau mau bahagiakan orang itu tidak harus menunggu nanti. Ini yang paling salah sebenarnya sama teman-teman yang muda terutama. Selalu punya cita-cita, saya nanti akan bahagiakan mamaku, saya nanti akan bahagiakan bapakku. Padahal itu kita bisa lakukan sekarang. Kita bantu mamanya mencuci, kita bantu mama menyapu, kita bantu. Sebenarnya ada hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sekarang untuk kasih senang mereka. Sebenarnya bisa sekarang, tidak harus tunggu nanti. Kalau tunggu nanti, bapakmu, mamamu belum tentu sampai di nanti itu. Betul. Kita pun belum tentu sampai di nanti. Jadi yang harus kita fokus adalah sekarang ini. Apa yang bisa kita Apa perbuat hal saat kecil ini untuk membahagiakan orang yang kita sayang itu. Kita sayang. Sesederhana telepon saja. Yang merantau seberapa sering kau telepon mamamu? Giliran cewekmu saja berjam-jam sampai pijat telingamu. Mamamu itu hadir sebelum kamu tahu dirimu sendiri. Jadi mama kita, dia kenal kita sebelum kita kenal diri sendiri. Karena di usia tertentu kita tidak tahu. Kau tahu tidak 1 tahun kau begini apa? Tidak tahu, mama kita yang tahu. Jadi mama kita itu lebih kenal kita daripada kita sendiri. Jadi satu-satunya orang yang kita harus gunakan sebagai ladang curhatnya kita adalah orang yang mengenal kita jauh lebih daripada kita. Karena dia tahu kita. Orang-orang ini salah bikin tempat curhatan. Dia curhat di ceweknya, dia curhat di cowoknya. Nanti kalau putus, curhatannya dia jadi aib, diceritakan sama orang lain. Dan tidak mungkin mamamu mengkhianatimu. Masa mamamu mau ceritakan aja? Ini orang salah ini. Pun saya dapat pengetahuan begini nih. Saya juga belum lama saya bisa sampai masih mengerti cara fungsi dunia ini. Belum lama ini, saya baru dapat 3 tahun terakhir kali. Sebelumnya juga saya juga lumayan bandel salah juga, arah. Iya, banyak salah arah, tidak sempurna. Cuman saya baru sadar tidak perlu kita tunggu nanti pada sekarang ini.
Kita tidak perlu kaya untuk bahagiakan orang. Banyak orang salah kaprah. Itu Bu. banyak orang salah kaprah itu. Apa impianmu ke orang tua? Saya kasih mau naik tanah suci. Iya. Kapan? Belum tentu juga sampai itu. Lakukan apa Iya. yang bisa dilakukan walaupun sekecil ini. Buat Kita dia telepon saja. buat dia tersenyum. Minimal telepon betul. Sip. Keren. Sangat memotivasi Lumayan sekali. ada kali ya. Betul. Ya. Nah, Bung Raim, dunia ini masih panjang, insya Allah kalau Allah masih memberikan Iya. kita umur panjang, berarti masih ada dream-dream nih, impian-impian, agenda-agenda Bung Raim yang setiap manusia kan punya tuh. Punya. Saya pencapaian saya mau ini. Hmm. Bung Raim ada nggak agenda-agenda untuk Saya pengen nulis buku itu. itu? Yang dan bukan mau tunjukkan ke siapapun. Saya mau kalahkan diriku ini. Iya. Karena itu yang belum Iya. menulis buku. Menulis buku. Saya pengen menulis buku. Saya rasa ada banyak cerita perjalanan di hidup saya yang menurutku ya bisa dipakai adik-adik saya, terutama adik-adik saya di kampung, untuk maksudnya salah satu sarana juga untuk kalau mau bikin sesuatu bisa pakai teorinya Raim, walaupun belum tentu berfungsi, tapi setidaknya kamu punya referensi begitu. Saya pengen menulis itu. Dan sudah mulai juga buat kerangkanya tentang Iya. mau buat novel. Saya setuju sekali karena saya sering ngomong ini dan tidak apa-apa, selalu saya ulang-ulang bahwa untuk melihat pencapaian kita, kesuksesannya kita 2, 3, 4, 5 tahun ke depan itu tergantung buku apa yang kita baca. Jadi betul. Karaim wajib tuh buat buku. Siapa teman kita bergaul? Bergaul ya kayak Karaim, belum tentu kita mau bergaul karena Karaim jauh gitu misalkan. Bung Raim jauh. Betul. Kemudian siapa yang kita sekarang yang sekarang ini, yang dunia saat ini karena dunia digital, siapa yang kita follow dan kita subscribe. Mungkin kita malas baca, kita malas bergaul, tapi kalau kita nonton orang-orang sukses, kita bisa ngikut arahnya itu. Jadi saya pegang yang 3 hal ini. Nah, Bung Raim, itu tadi yang akan bentuk kita juga itu jadi yang akan bentuk orang kita. seperti apa. Nih, motivasi, inspirasi, edukasi, motivasinya dong buat warga Kampung Anggrek ya. Masa ada deh? Iya dong. Karena mungkin pada saat ini nih penonton Kampung Anggrek, mungkin teman-teman kita di luaran sana Lagi mendaki. ada yang lagi sementara mendaki. Selalu sebut mendaki itu bagus. Proses mungkin ada yang lagi masalah, mungkin masalah dengan ekonomi, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan kesehatan. Kasih dong motivasinya sesuai dengan yang biasa di TikToknya itu. Dengan kopinya yang cerek jadulnya di atas apartemen. Pagi-pagi pulang Jumatan pasti buat motivasi. Nah, sekarang Kampung Anggrek. Cuman itu saja, jangan pernah jadikan orang lain sebagai sainganmu. Iya. Karena satu-satunya musuh adalah dirimu sendiri. Jangan pernah jadikan orang lain sebagai sainganmu atau musuhmu, karena satu-satunya musuh yang harus kamu kalahkan adalah kamu yang kemarin. Iya. Itu saja. Karaim, Bung Raim, thank you. Boleh. Anjir. Para penonton ya. Saya kira cuma kita dua, emang siap. Makasih. Siap. Bung Raim, makasih. Macawa, makasih. Siap. Sudah memberikan ruang kepada Iya, betul. Kampung Anggrek dan juga Bung Raim yang kemarin sudah mengobrak-abrik tadi malam. Menurutku juga Macawa juga ini cukup berani tuh maksudnya, dan terlebih ini pertama kali dia stand up. Iya. Agak judi juga sebenarnya, tapi memang terbukti tahu banyak sekali tadi malam. Sampai sepupuku saya tidak bisa masuk, Pak. Tidak asal Macawa nama kafenya. Ketawa di Macawa di. Macawa. Oke. Iya. Bung Raim, makasih. Oke, terima kasih banyak. Ya. Dadah. Memetik dari apa yang Bung Raim bilang, bahwa musuh yang jangan pernah mencari musuh di luaran sana, karena musuh yang terbesar itu sebenarnya diri kita. Taklukkan diri kita. Oke, saya Om Jack, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung Raim. Thank you. Keren. Berisik. Hey, check this out. I gave you 10 a week ago.